Veda Ega Pratama cetak sejarah di Mugello, bos KTM tawarkan promosi ke Moto3 kalahkan Hakim Danish. Nama Veda Ega Pratama kini resmi tercatat dalam sejarah balap motor Indonesia dan Eropa. Pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu berhasil mencuri perhatian dunia setelah mencetak kemenangan ganda, back-to-back wins, dalam ajang Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Mugello, Italia, Sabtu dan Minggu kemarin. Prestasi luar biasa ini mengantarkan Veda ke panggung yang lebih besar. Dengan kabar mengejutkan, bos tim KTM menyatakan minat serius untuk mempromosikannya ke kelas Moto3, mengungguli rival kuatnya, Hakim Danish. Kemenangan beruntun yang menggema ke seluruh dunia. Veda memulai akhir pekan di Mugello dengan kepercayaan diri tinggi. Di race 1 pada hari Sabtu kemarin, ia tampil impresif sejak awal balapan. Start dari posisi kedua, Veda menunjukkan teknik balap agresif namun rapi, berhasil menyalip pimpinan lomba, David Gonzalez, dan mempertahankan posisi hingga garis finish. Ia menang dengan selisih waktu hanya 0,071 detik, mempersembahkan kemenangan perdananya di musim ini. Namun kejutan sebenarnya datang pada race 2 di hari Minggu 22 Juni. Balapan ini berjalan jauh lebih menegangkan. Veda sempat tercecer hingga posisi 10 di awal lomba, namun menunjukkan ketenangan luar biasa. Satu persatu lawan ia salip, hingga akhirnya duel penentu terjadi di lap terakhir dengan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Dalam pertarungan head-to-head yang menegangkan di tikungan terakhir, Veda berhasil menyalip Danish dan menyentuh garis finish hanya 0,011 detik lebih cepat. Sebuah kemenangan foto finish yang langsung viral di kalangan penggemar motorsport. Dengan 2 kemenangan dalam satu seri, Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih double winner di Red Bull Rookies Cup. Bahkan sejak Mugello rutin menyelenggarakan 2 race per seri, belum ada pembalap yang mampu menang 2 kali sekaligus di sirkuit ikonik ini, hingga Veda melakukannya. Usai race 2, Veda mengaku tak bisa berkata-kata. Saya tidak percaya bisa menang 2 kali di Mugello. Saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada tim, kepada semua yang mendukung saya dari Indonesia, ujar Veda dengan mata berkaca-kaca. Ia juga menyebut kemenangan ini sebagai mimpi masa kecil yang kini menjadi kenyataan. Balapan hari ini sangat sulit, tapi saya tetap sabar dan percaya diri. Saya tahu saya punya kecepatan. Di lap terakhir saya tahu itu adalah satu-satunya kesempatan dan saya ambil, kata Veda mengenai manuver dramatisnya melawan Hakim Danish. Performa luar biasa Veda tidak hanya mencuri perhatian para penggemar, tetapi juga para petinggi tim pabrikan di paddock MotoGP. Salah satu yang paling cepat bereaksi adalah manajer tim KTM Moto3, yang dilaporkan secara langsung memantau Red Bull Rookies Cup karena program pembibitan mereka banyak berakar dari ajang ini. Menurut sumber internal yang dekat dengan tim, bos KTM menyampaikan ketertarikan mereka untuk memberikan Veda tempat di skuad Moto3 musim 2026. Bahkan, nama Veda dikabarkan masuk sebagai prioritas utama untuk menggantikan pembalap mereka saat ini yang akan naik ke Moto2. Keputusan ini mengejutkan karena selama ini Hakim Danish, pembalap Malaysia yang memimpin klasemen RBRC 2025, juga menjadi incaran. Namun performa luar biasa Veda di Mugello menjadi titik balik besar. Tim KTM melihat potensi besar dalam diri Veda, baik dari sisi teknik balap, determinasi, maupun mentalitas juara. Veda adalah pembalap dengan karakter istimewa. Ia tidak hanya cepat, tapi juga pintar membaca situasi balapan. Kami melihat dia sebagai prospek jangka panjang, ujar seorang perwakilan dari KTM yang tak mau disebutkan namanya. Kemenangan ini membawa Veda naik ke posisi ketiga klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2025 dengan 92 poin. Ia masih tertinggal dari Hakim Danish yang memimpin. Namun perbedaan poin masih bisa dikejar mengingat masih ada beberapa seri tersisa. Seri selanjutnya akan digelar di Sachsenring, Jerman, pada pertengahan Juli. Seri ini akan menjadi momen penting bagi Veda untuk membuktikan bahwa Mugello bukan sekadar keberuntungan. Jika ia mampu kembali tampil dominan, maka tawaran dari KTM bisa berubah dari pembicaraan awal menjadi kontrak resmi. Tak hanya itu, Federasi Balap Motor Indonesia, IMI, juga dikabarkan siap memberikan dukungan penuh agar Veda bisa memenuhi semua persyaratan untuk berlaga di kejuaraan dunia Moto3, termasuk lisensi internasional dan sponsor.
Kesuksesan Veda ini menjadi inspirasi besar bagi dunia olahraga Indonesia, khususnya di bidang motorsport. Ia membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di level tertinggi jika diberi kesempatan dan dukungan yang tepat. Dari lintasan-lintasan kecil di Gunung Kidul hingga podium tertinggi di Mugello, Veda telah menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah bisa membawa mimpi menjadi kenyataan. Kini, satu langkah lagi, ia bisa menjadi pembalap Indonesia pertama yang berlaga penuh di kejuaraan dunia Moto3 dalam tim pabrikan KTM. Dan jika itu terjadi, nama Veda Ega Pratama akan tercatat bukan hanya sebagai kebanggaan nasional, tapi juga sebagai pionir sejarah balap motor Indonesia di dunia. Valentino Rossi siapkan proyek baru di Moto3, bidik Veda Ega Pratama. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, dikabarkan tengah menyiapkan proyek ambisius di kelas Moto3 dengan membidik talenta muda dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Kabar ini datang bersamaan dengan mencuatnya prestasi luar biasa Veda yang berhasil meraih 2 kemenangan beruntun dalam ajang Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Mugello, Italia, minggu lalu. Langkah Rossi ini menjadi sinyal kuat bahwa VR46 Racing Team, tim yang ia dirikan dan kelola sejak pensiun dari MotoGP, akan memperluas sayap dan menggandeng bakat-bakat muda dari luar Eropa. Nama Veda Ega Pratama pun muncul ke permukaan sebagai salah satu kandidat terkuat untuk bergabung dalam proyek Moto3 terbaru Rossi yang kabarnya akan diluncurkan musim depan. 2 kemenangan beruntun yang mengubah segalanya. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, mencetak sejarah baru bagi dunia balap motor Indonesia. Dalam 2 balapan yang digelar di Mugello, ia tampil dominan dan tak tergoyahkan, menghadapi tekanan besar dari pembalap-pembalap muda terbaik dunia. Pada balapan pertama, Veda finish dengan catatan waktu 26 menit 31,484 detik, hanya unggul tipis 0,071 detik dari rival terdekatnya, David Gonzalez. Balapan berlangsung sengit dengan adu strategi dan kecepatan sejak lap pertama hingga akhir. Namun, mental juara Veda tampak jelas ketika ia menahan tekanan hebat di tikungan-tikungan terakhir sirkuit sepanjang 5,2 km tersebut. Sehari berselang, di race kedua, drama kembali terjadi. Veda kembali memenangi lomba dengan selisih yang lebih tipis lagi, hanya 0,011 detik, dari pembalap Malaysia, Hakim Danish. Kemenangan ini tidak hanya memastikan gelar ganda di Mugello, tetapi juga mengantarnya menjadi pembalap Indonesia pertama yang menjuarai Red Bull Rookies Cup, ajang pembibitan pembalap MotoGP paling bergengsi di dunia. Perhatian dunia dan pandangan Valentino Rossi. Prestasi Veda langsung menyita perhatian banyak pihak, termasuk Valentino Rossi sendiri. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Italia, La Gazzetta dello Sport, Rossi menyebut bahwa ia terkesan dengan gaya balap dan ketenangan Veda, terutama di bawah tekanan. Saya menonton balapan di Mugello dan Veda adalah salah satu pembalap paling menarik musim ini. Ia cepat, agresif, dan punya insting balap yang luar biasa untuk anak seusianya, ujar Rossi. Kami sedang menyusun tim baru untuk Moto3 musim depan, dan tentu saja kami membuka peluang bagi pembalap-pembalap muda potensial seperti dia. Tak hanya itu, sumber internal dari VR46 Racing Team menyebutkan bahwa pembicaraan awal telah dilakukan antara manajemen Rossi dengan pihak manajer Veda. Meski belum ada konfirmasi resmi, sinyal ketertarikan tersebut dinilai sangat serius, mengingat VR46 sedang menyiapkan restrukturisasi besar di divisi Moto3 mereka. Proyek Moto3 Rossi, langkah strategis ke Asia. Proyek baru Valentino Rossi ini disebut-sebut sebagai bagian dari ekspansi strategi timnya ke pasar Asia. Selama ini, VR46 memang identik dengan pembinaan talenta muda Italia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai melirik pasar Asia Tenggara, kawasan dengan potensi besar namun masih minim perwakilan di kelas dunia. Merekrut pembalap seperti Veda akan menjadi langkah berani sekaligus strategis. Selain mengincar prestasi di lintasan, VR46 juga ingin memperkuat posisi brand mereka secara global, terutama di negara-negara dengan basis penggemar MotoGP yang besar seperti Indonesia. Saya rasa Asia, terutama Asia Tenggara, akan jadi ladang talenta baru di masa depan MotoGP. Mereka hanya butuh dukungan,
pengalaman, dan pembinaan yang tepat, tambah Rossi dalam wawancara tersebut. Veda, fokus ke balapan, tetap rendah hati. Menanggapi rumor tersebut, Veda Ega Pratama memilih untuk merespons dengan tenang. Dalam konferensi pers usai kemenangannya di Mugello, ia mengatakan bahwa saat ini ia ingin fokus pada sisa musim Red Bull Rookies Cup, namun tidak menutup kemungkinan untuk melangkah ke level berikutnya. Saya sangat bersyukur atas dukungan dari keluarga, pelatih, dan semua pihak yang percaya kepada saya. Mendengar nama saya dikaitkan dengan Valentino Rossi adalah kehormatan besar, tapi saya belum berpikir sejauh itu. Target saya sekarang adalah terus berkembang dan konsisten, ujarnya. Meski masih muda, Veda dikenal memiliki kedewasaan di atas rata-rata pembalap seusianya. Ia merupakan jebolan Astra Honda Racing School dan sempat tampil di ajang Asia Talent Cup sebelum naik ke Red Bull Rookies Cup. Perjalanan karirnya menunjukkan progres yang cepat dan konsisten, membuatnya menjadi harapan besar Indonesia untuk bersinar di level tertinggi MotoGP. Potensi sejarah baru untuk Indonesia. Jika benar bergabung dengan VR46 di Moto3, Veda akan mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang membela tim milik Valentino Rossi secara resmi di kejuaraan dunia. Langkah ini bisa membuka pintu bagi lebih banyak pembalap muda tanah air untuk bermimpi lebih tinggi. Dengan dukungan infrastruktur, pengalaman teknis dari VR46, serta semangat pantang menyerah yang dimiliki Veda, harapan untuk melihat bendera merah putih berkibar di podium MotoGP suatu hari nanti bukan lagi mimpi yang terlalu jauh. Bos Yamaha siapkan proyek baru di Moto3, Veda Ega Pratama jadi incaran utama. Kabar mengejutkan datang dari dunia balap motor internasional. Yamaha, pabrikan motor asal Jepang yang selama ini dikenal mendominasi ajang MotoGP dan World Superbike, dikabarkan tengah mempersiapkan proyek ambisius untuk kembali menancapkan kuku di kelas Moto3. Yang lebih mengejutkan, Yamaha disebut-sebut telah mengincar pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sebagai ujung tombak dari proyek tersebut. Langkah Yamaha ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membina talenta muda sejak dini dan membangun fondasi kuat menuju MotoGP di masa depan. Sumber internal dari tim Yamaha mengungkapkan bahwa proyek ini akan dimulai paling lambat pada musim balap 2026, dengan Veda Ega Pratama sebagai kandidat utama pembalap. Talenta muda dari Indonesia yang bersinar di Eropa. Veda Ega Pratama bukanlah nama asing bagi para penggemar balap motor tanah air. Remaja kelahiran Yogyakarta ini telah menorehkan prestasi gemilang di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, ajang balap yang dikenal sebagai kawah candra di muka bagi calon-calon pembalap MotoGP. Pada musim 2025 ini, Veda berhasil menarik perhatian dunia balap internasional setelah meraih double winner di sirkuit Mugello, Italia, sebuah pencapaian luar biasa mengingat ketatnya persaingan di ajang tersebut. Tak hanya itu, ia juga berhasil finish di posisi ketiga di sirkuit Jerez, Spanyol, salah satu lintasan paling teknikal di kalender balap Eropa. Dengan torehan beberapa podium dan performa konsisten sepanjang musim, nama Veda kini mulai diperhitungkan sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari Asia Tenggara. Prestasinya tak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan bagi para pencari bakat dari tim-tim besar Eropa. Yamaha siapkan langkah strategis. Sebuah sumber dari Paddock MotoGP mengungkapkan bahwa Yamaha tengah menyiapkan tim satelit baru di kelas Moto3, yang rencananya akan diumumkan secara resmi pada akhir musim ini. Tim tersebut akan menjadi bagian dari program pembinaan jangka panjang Yamaha untuk menyiapkan pembalap berbakat menuju jenjang Moto2 dan MotoGP. Yamaha melihat potensi besar di Moto3, dan mereka sadar bahwa untuk menciptakan generasi pembalap masa depan, mereka harus mulai dari sekarang. Veda Ega Pratama adalah salah satu nama yang ada di daftar teratas mereka, ujar seorang jurnalis motorsport ternama asal Italia kepada media. Lebih lanjut, sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa Yamaha siap memberikan fasilitas lengkap dan pembinaan intensif kepada Veda, termasuk pelatihan langsung dari para mantan pembalap dan insinyur berpengalaman dari tim MotoGP mereka. Persaingan kontrak dipastikan ketat. Namun upaya Yamaha untuk memboyong Veda ke proyek Moto3 mereka diprediksi tidak akan mudah. Beberapa tim lain yang berkompetisi di kelas Moto3 dikabarkan juga tertarik untuk merekrut pembalap asal Indonesia tersebut,
termasuk tim-tim seperti Red Bull KTM Ajo dan Leopard Racing. VEDA sendiri hingga saat ini belum memberikan komentar resmi terkait rumor tersebut. Namun, dalam wawancara usai balapan di Mugello, ia sempat mengatakan bahwa dirinya siap naik ke level berikutnya jika ada kesempatan. Target saya adalah naik ke Moto3 tahun depan. Saya ingin membalap di level yang lebih tinggi dan menunjukkan bahwa pembalap Indonesia juga bisa bersaing di kejuaraan dunia, ucap VEDA saat diwawancarai media internasional. Dari sisi manajemen, kabarnya pihak keluarga dan manajer VEDA tengah mempertimbangkan semua opsi yang masuk, termasuk tawaran dari Yamaha. Faktor pembinaan jangka panjang dan dukungan teknis dari pabrikan besar menjadi daya tarik tersendiri dari proyek Yamaha. Dukungan besar dari Indonesia. Kabar mengenai kemungkinan VEDA bergabung dengan proyek Moto3 Yamaha tentu saja disambut antusias oleh para penggemar motorsport di Indonesia. Banyak pihak berharap bahwa langkah ini bisa menjadi awal dari kebangkitan Indonesia di ajang balap motor dunia, setelah sebelumnya hanya menjadi penonton. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Ikatan Motor Indonesia, ini juga disebut siap memberikan dukungan penuh jika VEDA benar-benar dikontrak tim Moto3. VEDA adalah aset bangsa. Kami siap mendukung karirnya sejauh mungkin, termasuk jika dia bergabung dengan tim Moto3 milik Yamaha. Ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia, ujar salah satu pejabat ini. Penutup, era baru pembalap Indonesia. Jika benar VEDA Ega Pratama akan bergabung dengan proyek baru Yamaha di Moto3, maka ini bisa menjadi titik balik dalam sejarah motorsport Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia bisa memiliki wakil tetap di kelas Moto3 yang dibina langsung oleh pabrikan besar Jepang. Dengan bakat, dedikasi, dan mentalitas juara yang telah ditunjukkan VEDA di Red Bull Rookies Cup, harapan publik untuk melihat bendera merah putih berkibar di podium dunia bukan lagi impian semata. Kini, semua mata tertuju pada Yamaha dan VEDA. Akankah proyek ini benar-benar terwujud? Dan jika ya, akankah VEDA menjadi pionir sukses pembalap Indonesia di ajang Grand Prix? Waktu akan menjawab.